Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Gunam dari kelas 1A D3 Administrasi Bisnis. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang etika profesi. Yang pertama, jelaskan etika dalam percakapan. Pembicara yang baik adalah pendengar yang baik. Terdapat beberapa larangan dan anjuran dalam etika percakapan. Pertama, jangan memotong pembicaraan orang lain. Yang kedua, beri kesempatan orang lain untuk berbicara. Ketiga, beri pertanyaan yang membutuhkan penjelasan. Empat, hargai pendapat orang lain. Lima, jangan terlalu menggali informasi pribadi orang lain. Enam, jangan menyampaikan ketidaksopanan secara langsung. Tujuh, saat berbicara pandangan mengarah ke lawan bicara. Kedelapan, berbicaralah dengan baik topik yang diketahui oleh lawan bicara. Kebiasaan buruk dalam bercakap: 1. Melihat HP saat berbicara. 2. Menghubungkan segala sesuatu dengan pengalaman pribadi. 3. Menginterupsi atau memotong pembicaraan. Keempat, beropini berlebihan. Kelima, menggunakan bahasa tingkat tinggi. Kedua, jelaskan etika percakapan dalam media sosial. Pertama, tidak mengirim multipesan. Kedua, berbicara hal yang relevan dengan semua orang. Tiga, pamit ketika ingin keluar dari grup. 4. Tidak meneruskan pesan orang lain tanpa izin. 3. Kode etik menerima telepon. 1. Batasi pembicaraan yang suaranya besar. 2. Berpindah ke tempat lain ketika menerima telepon. 3. Matikan atau senyapkan telepon ketika di pertemuan bisnis. 4. Hindari diskusi privat. 5. Hindari diskusi privat. 5. Jangan menerima telepon saat sambil mengemudi. 6. Jangan tidak menghargai teman dan rekan kerja dengan mengganggu percakapan Anda untuk menerima telepon. 7. Jangan pernah berbicara terlalu besar ketika menerima telepon di tempat umum. 8. Menjadi perspektif yang menghargai dan tidak menyakiti orang lain ketika menerima telepon. 4. Jelaskan skill yang dibutuhkan dalam pekerjaan sosial. Pertama, kemampuan mengorganisir. Kedua, kemampuan berkomunikasi. 3. Kemampuan melayani dengan sungguh-sungguh. Keempat, kemampuan menyelesaikan masalah, membuat proses untuk menyelesaikan masalah masyarakat. 5. Berikan contoh yang tergolong proses pekerjaan sosial. 1. Kemanusiaan Paramiliter Indonesia. 2. Pendidikan, yayasan pendidikan. 3. Kesehatan. 4. Pemberdayaan masyarakat. 6. Jelaskan 2 model komunikasi kantor. Terdapat 2 model komunikasi kantor. Yang pertama yaitu verbal. Komunikasi kantor yang bersifat verbal. Contoh komunikasi kantor yang bersifat verbal yaitu surat menyurat, rapat, presentasi. Yang kedua, nonverbal. Contoh komunikasi kantor yang bersifat nonverbal adalah ekspresi ketika bertemu dengan rekan kerja atau atasan. 7. Apa saja yang harus diperhatikan dalam jamuan makan? Yang pertama, senyapkan telepon saat berada pada jamuan makan agar tidak mengganggu. 2. Duduk jika dipersilahkan. 3. Ambil jika dipersilahkan. 4. Tidak mengeluarkan suara. 5. Mulai makan saat dipersilahkan. 8. Sebutkan alat-alat apa saja dalam
Bahasa internasional atau Inggris yang digunakan dalam jamuan makan. Pertama, spoon atau fork, spoon and fork. 2, knife and fork. 3, plate. 4, glass. 5, napkin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.